Kenapa air bisa naik padahal gak ada yang nyedot? Apa ini sihir? Tentunya bukan dong. Ini adalah hubungan antara suhu dan kalor. Jadi, yuk bahas rahasia fisikanya. Halo everyone, saya Nisma Tandayu dari NIM 251060200009. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika dasar 1 mengenai suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur yang biasa digunakan adalah termometer dan satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Namun, Indonesia biasanya sering menggunakan derajat Celcius. Sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui medium perantara atau tanpa medium perantara. Pada contoh video ini, saat lilin menyala, lilin melepaskan kalor ke udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan suhu udara di dalam gelas meningkat tajam. Karena suhu naik, udara di dalam gelas memuai atau volumenya ingin membesar. Sebagian udara keluar dari bawah gelas terlihat dari gelembung jika lilin diletakkan sebelum gelas menyentuh air. Saat oksigen habis dan lilin padam, proses pelepasan kalor pun berhenti. Suhu udara di dalam gelas turun dengan cepat. Penurunan suhu inilah yang menyebabkan udara menyusut. Menurut hukum Gay-Lussac, penurunan suhu pada volume tetap akan menyebabkan tekanan udara di dalam gelas menurun. Perbedaan tekanan inilah menyedot air masuk ke dalam gelas hingga tekanan di dalam dan di luar gelas seimbang. Nah, jika kita lihat dalam video, maka kita dapat mengasumsikan soalnya seperti ini. Udara di dalam gelas pada video awalnya memiliki suhu 127 derajat Celcius saat lilin masih menyala dan tekanan sebesar 1 atm atau tekanan atmosfer. Tak lama setelah lilin padam, suhu udara di dalam gelas turun menjadi 27 derajat Celcius. Maka diketahui di awal yaitu suhu awal sebagai T1 sebesar 127 derajat Celcius, suhu akhir sebagai T2 sebesar 27 derajat Celcius, dan tekanan awal sebagai P1 sebesar 1 atm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jika volume udara di dalam gelas dianggap tetap atau sebelum air naik, berapakah tekanan udara di dalam gelas setelah suhu turun? Maka yang ditanyakan di sini adalah tekanan akhir atau P2-nya. Maka dari itu, kita menggunakan rumus P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau tekanan awal per suhu awal sama dengan tekanan akhir per suhu akhir. Sebelum kita jauh melangkah ke dalam perhitungan, kita tidak lupa untuk mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin menggunakan rumus K atau Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Maka dari itu kita ubah T1-nya yaitu 127 derajat Celcius ditambah 273, maka kita dapatkan 400 Kelvin. Lalu T2-nya yaitu 27 derajat Celcius ditambah 273, maka kita dapatkan yaitu sebesar 300 Kelvin. Lanjut kita masuk ke dalam perhitungan menggunakan rumus yang tadi. P1 per T1 kita dapatkan yaitu 1 atm per 400 Kelvin sama dengan P2 per 300 Kelvin. Di sini yang kita cari yaitu P2 atau tekanan akhirnya. Kita kalikan silang, maka kita dapatkan P2 sama dengan 1 dikali 300 per 400. Maka sama dengan 300 per 400. Sama-sama kita bagi 100, kita dapatkan P2 sama dengan 3 per 4 atm. Maka P2 sama dengan 0,75 atm. Nah, dari hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa tekanan di dalam gelas turun dari 1 atm menjadi 0,75 atm.